Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan materi bab selanjutnya, yaitu mengenai teori kedaulatan. Ya, bisa dibuka di LKS-nya, lembar LKS-nya halaman 71 sampai dengan 75. Ya, saya buka. Untuk ringkasannya juga bisa dilihat di link website di cctgs.com. Saya tunjuk ini. Nah, terkait materi hari ini adalah hakikat dan teori kedaulatan. Yang pertama, saya akan jelaskan dulu mengenai pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Berarti kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan dengan cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa teori kedaulatan ya yang ada di buku kalian, itu halaman 71 tadi. Yang pertama itu mengenai kedaulatan Tuhan. Kemudian yang kedua ada kedaulatan raja. Yang ketiga halaman 73 ya. Yang ketiga ada kedaulatan negara. Dan yang keempat ada kedaulatan hukum. Yang kelima ada kedaulatan rakyat. Nah, itu kalian baca sendiri ya, nanti buka di buku LKS-nya halaman 73. Saya akan menjelaskan secara ringkas saja. Teori kedaulatan ini wajib kita pelajari sesuai dengan KD yang ada di dalam buku yang kalian pelajari hari ini. Untuk kedaulatan itu pasal 1 di Undang-Undang Dasar 1945 ayat sudah dijelaskan, kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Ada beberapa perubahan. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar itu kedaulatan rakyat itu dipegang oleh MPR. Kalau sekarang kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Nah, prinsipnya pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, kemudian demokrasi itu bercirikan mengambil sebagian secara pribadi tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang-undang. Jadi teori kedaulatan rakyat itu rakyat yang berperan serta dalam hal pemilu, gitu, memilih pemimpinnya. Ada juga menurut pendapat ahli, yaitu menurut Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis yang hidup tahun 1500-an. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Ada empat sifat pokok, yaitu asli, kemudian permanen, tunggal, dan terbatas. Ya, asli itu kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Kemudian permanen artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah diganti. Kemudian tunggal artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara yang tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Kemudian terbatas artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Nah, ini teori kedaulatan yang ada di buku LKS kalian itu sama. Itu ada teori kedaulatan Tuhan. Ya, siapa yang pelopornya? Yaitu Thomas Aquinas. Maksud dari teori kedaulatan Tuhan ini adalah bagaimana kekuatan itu bersumbernya dari Tuhan. Jadi kekuasaan tertinggi itu dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Nah, teori kedua yaitu teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja ini teori kedaulatan Tuhan dikembangkan menjadi teori raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi, di atas undang-undang dasar. Berarti seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama justru karena statusnya sebagai represensi atau wakil Tuhan di dunia.
Maka teori kedaulatan raja ini dianggap raja ini paling benar, nggak ada salahnya. Teori ini dicetuskan oleh Lucio Machiavelli melalui karyanya dua prinsipal. Dari kedaulatan raja itu juga akhir raja kuasa sewenang-wenang, itu Raja Louis, itu yang ke 14 dari Prancis yang sombongnya berkata Etat Casement, negara adalah saya, artinya negara dia yang menguasai atau mengatur tanpa intervensi, tanpa kompromi. Selain itu ada teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi itu terletak pada negara. Sumber kedaulatan negara adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul kebersamaan dengan berdiri suatu negara. Pencetusnya adalah Jean Bodin, G. Jelinek, kemudian Paul Limban. Nah, selanjutnya teori kedaulatan hukum. Ya. Teori kedaulatan hukum ini berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum adalah kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah baik tertulis maupun tidak tertulis yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Pelopor teori kedaulatan hukum adalah Claude de Groot, Farabi, Immanuel Kant, dan Leon Duguid. Kemudian teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan sesuatu yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Jadi kemudian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Jadi kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan rakyat. Teori kedaulatan rakyat ini itu dicetuskan oleh Montesquieu dan J.J. Rousseau. Montesquieu itu ada pembagian kekuasaan itu ada 3 ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat sebagai berikut itu JJP. Nah ini menurut JJP mengatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat, social contract. Kemudian Yohanes mengatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan dan pemegang kekuasaan itu diikuti oleh rakyat. Kemudian John Locke mengatakan bahwa kuasa negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya perjanjian masyarakat menghasilkan menyerahkan hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintah mengeluarkan hak kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Ada 2 kesimpulan John Locke. Yang pertama faktum unionis, kemudian faktum subjek unionis ya. Nah itu saya kira menurut secara ringkas mengenai teori kedaulatan. Indonesia menganut teori kedaulatan mana? Yaitu teori kedaulatan rakyat. Dibuktikan di dalam konstitusi pasal 1 itu kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar. Sekian materi hari ini. Untuk lebih jelasnya silakan kalian baca bukunya dan bisa download di link di atas. Nanti Bapak kirimkan linknya melalui Google Classroom ya. Silakan pelajari dan simak dan pahami materi yang saya sampaikan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.